balik lagi di Mobil Baik. Hari ini kita kedatangan tamu BMW E34 dengan kode mesin M20 W20 tahun 91. Untuk info lebih lanjutnya saksikan terus di Mobil Baik. Dan kita lagi berada di Paris, di gudang Bako punyanya Mas Agus, salah satu member dari BMW CCI yang dia fokus di Beamer Pantura. Iya, dan ini kebetulan juga mobilnya Mas Agus ya? Ya, betul sekali. Kira-kira seperti apa mobilnya? Saksikan terus di Mobil Baik. Oke, saat ini kita lagi di kabin mesin. Kita lagi buka mesin. Ini yang disebut dengan mesin BMW dengan seri mesin M20 B20 pembuatan tahun 91. Di sini dengan kapasitas mesin 2000 cc, tetap menggunakan 6 silinder, dari khas dari BMW juga. Di sini kita lihat dari kondisi mesin juga bersih. Ya, dia tidak ada rembes, dia kering juga, posisi seperti ini. Untuk tahun 91 lumayan lah, jelas bagus. Ini untuk kondisinya untuk dalam kota dengan 2000 cc dengan 6 silinder itu dalam kota sekitar 17 atau 18. Untuk perjalanan luar kota bisa tembus 111 hingga 112. Cukup irit ya, lumayan lah untuk Eropa. Yang jelas mobil seperti ini pasti nyaman, nggak rewel. Saat ini kita berada di eksterior. Kita akan membahas eksterior dari E34 ini. E34 ini dibikin pada tahun 91. Dia ada generasi ketiga untuk seri 5 dari E12, E28, kemudian ini baru E34. Dan produksi dari seri 5 itu dari mulai di tahun 1988 hingga tahun 95. Sedangkan yang E34 kita saat ini adalah tahun 91. Bisa dilihat dari sini dengan cukup bodi yang bongsor. Dia dengan total panjang sekitar 4,8 dengan tinggi sekitar 1,7. Di sini kita bisa lihat untuk eksterior dia masih standar. Lihat dari velgnya, dia menggunakan velg kompomotif ring 18 dengan lebar 7,5, depan belakang lebar rata. Di sini kita lihat juga dari kondisi eksterior. Di sini juga ada kelengkapannya, ada sunroof. Sunroof di sini dia menggunakan transmisi matic juga. Di sini untuk kondisi eksterior dia masih standar, dia masih bagus dan dia cukup mulus, ya kan. Untuk seri 5 kenyamanan nggak usah diragukan juga. Mungkin dari teman-teman kalau mau cari ya untuk E34 yang matic sunroof, ring harga sekitar 40 atau sampai 60 80 ya, paling mahal begitu 40 60 80. Itu ring harga mobil dari E34 ini dengan transmisi matic dengan sunroof ada di sini. Yuk kita lihat dari mulai ke belakang juga. Kita bisa lihat di sini dengan kondisi yang masih sempurna, masih utuh, ya kan, dengan bodi masih standar, tidak ada perubahan apapun. Sekarang kita masuk bagian dalam. Kali ini kita sudah berada di interior BMW E34 ini ya Mas Leo. Ya. Kira-kira siapa nih yang lagi ada bareng sama kita? Ya, silakan. Sekarang ini ada Mas Gilbert. Halo Mas Gilbert. Dia yang punya BMW E34 ini juga ya. Dia anak dari Om Agus. Om Agus. Beliau juga member dari BMW CCI ya, dengan nomor member 117. Oh iya, Gilbert, aku mau nanya nih. Kira-kira mobil ini tuh pajaknya berapa ya? Pajaknya per tahunnya? Ini per tahunnya sekitar 800-an.
800-an ya. Setahun 800.000 ya itu ya. Wah, murah ya. banget Nggak mahal ternyata. Yang bilang BB mahal siapa? Iya, tapi mungkin untuk seri-seri baru sih mahal ya. Ya enggak, makanya saya bilang tahunnya 91. Iya, tergantung tahunnya. Terus ini tahun 91 punya pajak sekitar 800.000 per tahun. Terus tadi juga udah diomongin kan konsumsi bensinnya dalam kota 1718. Untuk luar kota sampai 111 112. 111 112. Terus Mas Gilbert ini selama punya mobil BMW 34 nih keluhannya apa Mas? Keluhannya biasa di sistem pendinginannya. Oh, cooling system ya, cooling Kenapa system. itu? Di water pump, kalau enggak radiatornya biasanya suka rembes kalau yang matic. Sering rembes ya? Sering rembes. Itu karena usia juga ya, usia, faktor usia. Sama setelah peremajaan radiator sama water pump, it's okay ya. Ya normal di pun temperatur aman. Aman, siap. Berarti Terus kan untuk semua kembali ke perawatan. Iya, untuk order deal sendiri susah nggak sih Mas Gilbert? Kalau nyarinya? under deal sih masih banyak sih kalau 34. Oh, Masih ya? banyak tuh, nggak ada yang bilang BMW udah susah nyari Iya, dong. kecuali situ tempatnya di mana gitu ya. Iya. Karena memang juga kadang susah nggak ya tergantung dari tempat juga. Kita di Semarang, Mas Gilbert pun juga menyatakan bahwa E34 nggak susah, Iya. ordernya banyak dan gampang gitu, yang jelas. Oh iya, mobil ini pun dilengkapi dengan transmisi matic. Terus masih manual juga ya kursinya ya. Nah, kursi untuk masih slidingnya, reclining seatnya itu masih manual, belum motorized seperti yang E39. Karena E34 Iya. ada generasi sebelumnya itu masih menggunakan sistem manual. Tapi di sini juga menggunakan transmisinya sudah matic. Ada beberapa jenis, yaitu ada sport, ada eco, bahkan ada manualnya juga. Tapi dalam jenis matic. Ya cukup canggih juga sih untuk tahun Kerennya 91. lagi di atasnya kita tuh udah ada Sunroofnya Bos. cuy. Untuk sunroof ini kelemahannya kalau aku di sini sih headroomnya agak Sempit. Iya. Bedanya kalau di sini, kalau yang saya tahu, kalau untuk memang yang sunroof jenisnya memang untuk atapnya ini dia memang lebih rendah. Sedangkan kalau yang tanpa sunroof ya dia agak lebih tinggi. Lumayan lah, sekitar 3 cm, 3 cm, 5 cm lah. 3 cm sampai 5 cm lah itu terpautnya, karena memang dia ada tempat space buat sunroofnya ini, platnya bener. itu. Gitu. Ini mau coba tes jalan? Mau coba? Yuk, kita gas. Boleh? Boleh ya? Oke, kalau gitu sebelumnya kita pakai sabuk pengaman biar kita tetap safety driving juga. Betul. Ya, mau tahu gimana saat kita tes jalan? Saksikan terus di Mobil Baik. Halo Mas Gilbert. Oke. Kita sekarang udah nyoba jalan ya Mas Leo. Oke, saat ini saya mencoba driving dari E34 ini. Iya. Dan belum apa-apa sudah ngerasain nyaman banget driving experience-nya di sini. Betul. Suspensinya wow, seri 5. Dia selain meredam hentakan juga ya dia benar-benar menyeimbangkan dari bodi yang bongsor seperti ini. Iya. Lumayan panjang juga ya, 4,7 sekian meter. Ya 4,8 lah Iya, untuk hampir pembulatannya ya. 4,8. Dan di sini benar-benar untuk seri 5 ini, nyaman cuy. Kita lihat sini ada armrestnya. Wah, Nanti ya oke. padat sih bro. Paling seat ya. Iya. Cukup nyaman. Ini enak di banget. penumpang juga ada ya? Ada penumpang juga ada di Iya nih. situ. Iya. Tuh kan. Udah enak banget sih mobil ini. Klaksonnya masih bunyi. Dia bisa berteriak tet. Mas Gilbert, ini gini. Selama kamu pakai ini untuk tanjakan, terus kira-kira pernah mencapai top speed berapa nih? Kalau- pakai mobil tahun sekian ya. Kita ngomongin mobil tahun sekian. Kalau tanjakan sih memang agak lebih loyo daripada yang manual sih. Oh iya. Terus? Cuman kalau untuk top speed terakhir nyoba 200 masih kuat. Wah 200 coy. Dan transmisi matic 200 Iya. bro. 200 masuk loh. Terus goyang nggak? Apa emang udah stabil aja nih Masih mobil? stabil. Masih stabil. Seri 5 guys. Iya sih. Itulah kehebatan dari BMW. Pemikiranku yaitu tidak hanya kecepatan yang dia pikirkan, tapi untuk stabilitas dan kenyamanan itu dipertimbangkan. Betul. Ini istimewa mobil ini bener. Saya pun juga punya E39, naik ini pun juga masih nyaman, gak kalah. Tahunnya pun juga jauh. Ya, saya 97, yang ini tahun 91. Tahun 91, Iya. mantap juga. Ini pun dari panel-panel kontrol yang kita bisa lihat di sini. Di sini kita bisa lihat panel kontrolnya semua berfungsi dengan baik. Dari mulai konsumsi BBM-nya, speedo, kemudian RPM, termostat, bensin juga di sini kita bisa lihat.
Kita lihat di sini ada panel untuk lampu. Nyaman sumpah. Ini masih fungsi dengan baik, masih nyala juga. Setir pun juga stabil. Ya. Ini untuk tahun 91 seri 5 nyaman, Bro. Nyaman banget ya. Ya, jadi untuk teman-teman yang di sini untuk E34 jangan ragu karena memang untuk tahun sekian, tahun 91 itu mobil tetap nyaman kok. Yang penting satu, kita bisa perhatikan yaitu perawatan. Dengan perawatan yang berkala, kita bisa memberikan sebuah kenyamanan dan kenikmatan dalam driving experience. Bener, karena kembali lagi di BMW itu fun to drive ya. Iya, betul. Fun to drive. Terus ini aku juga mau ngasih di belakang nih juga udah ada armrest. Terus juga di tengah nih AC-nya udah ada sendiri ya di tengah ini ya? Ya, sama seri 5 itu sama untuk kayak punya kita juga belakang, ya, 39 ya? Yang belakang juga ada double blower lah istilahnya. Double blowernya ada di belakang, di tengah juga. Ada tirainya juga di belakang, tirai di belakang. Nah, ini ada juga yang seri E34 yang namanya E34 individual. Itu pun juga nanti untuk tirainya pun juga berbeda juga untuk jumlah tirai, transmisi juga sedikit berbeda. Dan ya hampir sama lah ya untuk istilah kata untuk mobil Jepang itu ada TRD-nya untuk Toyota atau mungkin untuk Suzuki ada Suzuki Sportnya juga, sedangkan BMW untuk E34 ada yang seri individualnya. Iya betul. Dan Mas Gilbert, mobil ini dipakai buat harian nggak? Ya kalau ini sementara ini dipakai buat harian. Dipakai buat harian. Tuh, yang nggak percaya kalau BMW dipakai buat harian. Kita pun pakai E39 buat harian. Dia ini pakai masih Gilbert E34 buat harian, nggak ada salahnya kok naik BMW harian. Kalau kita pakai boros harian. Enggak juga. Bisa sampaikan tadi bisa 718 untuk dalam kota, untuk luar kota bisa 111 112. Tapi ya jangan disamain sama Ayla atau Agia ya. Jelas beda. Jangan SCGC yang kita bandingkan. Kalau disamain ya beda lah. Walaupun harganya pun jauh lebih murah ini. Iya sih. Ya akibat yang untuk SCGC pun juga sama ini masih murah ini ya mobilnya ya. Ya udah, untuk info selanjutnya nanti kita mau ngecek apa lagi ya Mas? Untuk ini kita pajak juga sudah, mesin juga sudah, konsumsi bensin sudah. Karena ya kan? gitu ini yang paling sering ditanyakan sama netizen. Pajak pertama pasti. Pajak cuma 800.000 per tahun. Terus sama konsumsi bensin kita ngomongin lagi nih. Tadi 1718 dalam kota, luar kota bisa 111 112. Apalagi ya? Spare part underdeal. Mas Gilbert sendiri tadi bilang E34 itu enggak susah, masih banyak underdealnya loh kan. Iya. Soalnya kebetulan saya kan ngapain E34. Nah, kebetulan beliau juga suka mainan BMW juga, jadi nggak ada susahnya. Iya betul. Ya udah, kita nanti lanjut lagi di bagian belakang ya. Terutama di bagasi. Bye. Oke, oh ya satu lagi nih ada yang ketinggalan yang belum kita sampaikan. Di sini di dekat persneling kita menggunakan transmisi manual, matic di sini. Kita di sini kok ada ya? Ini apa ini? S, E dan M di sini. Nah, di sini adalah salah satu kelebihan dari E34 di sini saat kita mau menggunakan sistem S itu sport ya kan. Nah, di sini ada keterangannya sport. Itu kita bisa lebih kenceng ya untuk kebut-kebutan. Nah, bisa seperti itu. Kalau untuk M itu sistem manual. Manual di sini bisa mempengaruhi untuk sistem penggunaannya dari persneling di sini. Terasa. Tapi untuk penghematan energi atau penghematan BBM itu bisa menggunakan Eco. Kita tekan aja untuk Eco. Nah, itu penggunaan sehari-hari Eco bisa lebih irit. Nah, kalau misalnya kayak kita sport ya kita memburu waktu bisa lebih boros ya karena memang sport lah ya. Kalau untuk yang manual kita bisa merasakan sensasi seperti persneling manual. Kelebihannya ada di sini guys. Nggak yang mobil semua ada nih. Saat ini kita berada di bagian buritan, bagian belakang dari mobil E34 ini. Kita bisa lihat yuk bagasinya. Masih berfungsi dengan baik. Cukup luas di sini untuk mobil Eropa. Memang ciri khas mobil Eropa itu dengan bagasi yang besar juga. Dengan peletakan ban serep di sini. Dan fungsi-fungsi yang masih normal semua. Tempat dongkrak dan lain-lain. Ini ada tambahan audio juga.
Biasa tempat kunci, cuman kuncinya disimpan kali ya sama yang punya, biar nggak gemblodak katanya. Dari buritan cukup rapi, bagasi pun juga bersih. Ya. 34 tahun 91, 520 M20, mantep. Oh ya, saat ini kita berada di Paris Cafe and Tobacco. Di sini kepemilikan kafe ini pemilik dari Mas Agus, ayah dari Gilbert yang udah tadi kita review mobilnya juga. Di sini kafe ini menyediakan berbagai macam jenis tembakau yang enak banget bagi pencinta tembakau dan kopi. Lu bisa main ke Paris Cafe ini. Dan lokasinya di Jalan Walter Mongen City nomor 88. Nah, di sini adalah jalan tembusan ke arah Bangetayu. Ya, itu dari jembatan Bangetayu sekitar 900 meter kanan jalan. Itu kafenya benar-benar cozy. Nanti kita lihat cuplikannya seperti apa di dalam. Berbagai macam jenis tembakau dan kopi ada di dalam. Itulah Paris. Sendiri ini udah ada tirainya juga yang tadi udah ngomongin Mas Leo, dan aku juga mau ngecek nih apa lah power window-nya fungsi apa enggak nih. Oke, masih berfungsi dengan baik. Yang sebelah kanan juga ya masih fungsi dengan baik semuanya. Dan sekarang gimana Mas ya untuk yang bagian depan? Yang bagian depan kita lihat di sini sebelah kanan untuk driver. Mantap, untuk bagian penumpang juga nyaman sekali, cukup baik. Wah, ya kan. Semua masih berfungsi dengan baik di sini. Iya, karena memang pasti orang-orang nanyain keadaan listrikan ya Mas Leo. Kelistrikan elektrikalnya bagaimana? Yang punya Mas Gilbert semua dirawat dengan baik, cukup sempurna. Iya. Mas Gilbert, thank you ya. Udah mau minjemin mobil ya. Oke, jangan kapok-kapok, kita tetap bisa berlanjut lagi. Dan jangan lupa buat subscribe channel kami di Mobil Bay. Bye.